Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kembali agenda halaqah online. Meskipun dalam halaqah online insya Allah tidak mengurangi pahala kebaikan yang bisa kita dapatkan. Semoga setiap langkah kita dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan setiap duduk kita hari ini yang mendapatkan sakinah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa semoga salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, dan semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir hayat. Baik anak-anakku semua yang Ustadz banggakan, pada hari ini Ustadz akan menyampaikan terkait dengan semangat belajar di masa pandemi yang harus kalian pahami bahwa seorang penuntut ilmu itu ya yang harus disifati adalah dia dekat dengan kesusahpayahan, dia dekat dengan ribet, ya dia dekat dengan capek dan lelah, bahkan menyesakkan dada. Itu memang identik para penuntut ilmu seperti itu. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu maka dia akan mendapatkan yang namanya kemuliaan, derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Ustadz akan menyampaikan terkait dengan nasihat ya yang sangat luar biasa dari Imam Syafi'i. Ini seorang ulama yang sangat luar biasa yang memberikan sumbangsi terhadap Islam dari 4 mazhab. Salah satu Imam Syafi'i ya ahli dalam hadis dan fikih. Beliau luar biasa memberikan sumbangsi untuk Islam sepanjang zaman. Nah, apa nasihat yang beliau sampaikan untuk kita bahkan tidak terguras oleh zaman? Jika kita ingin mendapatkan ilmu yang luar biasa, maka ada 6 yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kecerdasan, yang kedua semangat, yang ketiga sungguh-sungguh, yang keempat berkecukupan sarana dan prasarana terkait itu, dan yang kelima akrab dengan guru, dan yang terakhir yaitu pembelajaran itu sepanjang masa, artinya waktu yang lama. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentunya kecerdasan. Tidak usah berkecil hati ya terkait dengan kecerdasan, tidak hanya sekedar mengandalkan EQ-nya saja. Jadi yang biasa-biasa saja itu tidak usah berkecil hati. Tidak usah berkecil hati. Kecerdasan di sini yaitu seseorang itu memiliki ya pemahaman ya atas ketakwaan. Ya, jadi dia semakin belajar, kecerdasannya itu mampu membawa dia semakin ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin mengagungkan Allah. Karena dengan kecerdasan itu dia mampu ya tidak hanya sekedar nanti sukses di dunia tapi di akhirat nanti. Karena ilmu itu cahaya. Jadi kalau kita ya tidak merawat ya ilmu itu dengan baik, misal kita melakukan kemungkaran, mendurhakai orang tua, ya durhaka, kemurkaan kepada Allah, maka lambat laun ya ilmu itu akan hilang. Maka dari itu rawat betul-betul ilmu itu dengan kita menyibukkan diri dengan kebaikan. Ya, jadi kecerdasan di sini mampu membawa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan pandai-pandailah kita menghibur diri. Ya, jangan sampai kita terlena hiburan-hiburan itu membuat kita lalai dari
Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua setelah kecerdasan adalah semangat yang besar. Kita harus punya ambisi yang dahsyat. Kita harus punya cita-cita yang besar. Ya, kalau kita tidak punya cita-cita, ya, tidak punya ambisi, tidak punya semangat yang besar dalam menuntut ilmu, maka bisa diistilahkan itu ditakbirkan 4 kali. Ya, artinya sholat jenazah hidup kita tidak ada gunanya, ditakbirkan 4 kali. Maka itu dalam menuntut ilmu ini harus benar-benar kita mempunyai semangat yang besar, ya, ada target, ada prioritas yang harus kita kerjakan. Jangan sampai kita tugasnya numpuk, kehadirannya juga telat, bahkan tidak hadir. Nah, ini harus dipahami oleh anak-anakku agar supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Sebenarnya kita tidak boleh hasad ya kepada orang, tapi kita diperbolehkan kepada yang pertama kepada orang yang berilmu terus mengamalkan, yang kedua orang yang punya harta terus dermawan sedekah. Nah, ini kita bisa mengakui diri ya, kita harus berteman dengan orang-orang yang semangat belajar dan kita juga saling sharing diskusi dengan kita anggap nih teman kita bisa memberikan jalan, ini soal ini, pertanyaan ini seperti apa. Nah, kita harus mengakui diri bahwa kita harus bisa belajar ke teman kita agar kita bisa lebih baik lagi dalam belajar. Itu yang kedua, semangat yang besar. Yang ketiga anak-anakku, yang ketiga adalah berjuang keras. Ya, kalau bahasa kerennya sekarang Spartan. Ya, berjuang keras. Karena kita harus mengakui bahwa santai-santainya kita itu di surganya nanti. Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu dunia tempat capek, dunia tempat lelah, kita harus benar-benar ya memaksimalkan potensi yang kita miliki, berjuang keras agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Salah satu contoh Imam Bukhari. Ya, ini kurang lebih mampu ya mampu menguasai hadis ya, beberapa 1 juta hadis Imam Bukhari. Ini bagaimana caranya ya Imam Bukhari mengunjungi ya berbagai kota ini untuk meriwayatkan berbagai hadis, itu kurang lebih 1 juta hadis. Ini butuh ya kesungguhan, kerja keras sesuai apa tubuh kita, sesuai kemampuan tubuh kita sehingga kita menghasilkan yang terbaik. Maka dari itu memaksa diri untuk produktif, memaksa diri untuk ibadah, memaksa diri untuk belajar. Itu yang ketiga, yaitu bekerja keras. Yang keempat, ilmu bisa didapat dengan sarana dan biaya atau berkecukupan. Nah, ini Imam Syafi'i itu dulu dikasih uang pertama kali ya beliau membeli tinta dan kertas. Nanti kalau ada sisa ya ini beliau membeli roti. Padahal roti itu primer ya, tapi beliau memprioritaskan ya untuk ilmu membeli tinta dan kertas. Karena kita tahu pada waktu itu ya Imam Syafi'i itu memanfaatkan tulang belulang, kertas. Karena itu tadi ya pembelajar sejati itu identik dengan kesusahpayahan, kesempitan dan pasti mendapatkan memanen hasilnya saat ini. Nah, jadi sarana dan biaya ini memang tidak terlepas dari pendidikan dan mudah-mudahan dengan seperti itu kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Misal beli buku nih harga 80.000 anak-anakku ya. Untuk mata pelajaran tertentu, misal beli buku untuk menunjang pembelajaran. Nah, itu memang skala prioritas untuk ilmu, insya Allah mendapatkan keberkahan. Tapi misal membeli ke kafe nih ya, beli kopi 50.000. Nah, kita bandingin. Kalau misal dalam hati ada 80.000 untuk buku kok mahal banget. Tetapi ketika ke kafe ya beli kopi 50.000 kok enggak grundel, enggak enggak nyesel. Nah, ini perlu dipertanyakan ya. Jadi prioritas untuk ilmu itu memang membutuhkan
sarana dan biaya untuk menunjang bagaimana supaya nanti bisa maksimal dalam pembelajaran. Ya, jadi itu yang keempat. Yang kelima adalah mengakrabi guru, berdiskusi dengan guru, ya, mempunyai adab yang baik dengan guru. Saat ini sering memakai Google Meet, misal Google Zoom, maka itu dimaksimalkan dengan baik, bisa bertukar pikiran dengan guru, mempunyai adab yang baik dengan guru, sehingga ilmu yang didapat itu bisa lebih bermanfaat, lebih berkah, ya. Ketika misal saat Google Meet nih, ya, sebisa mungkin ya, jika memang itu aturan untuk on kamera dan tidak memotong pembicaraan ketika guru menjelaskan, maka ikuti dengan baik, fokus memperhatikan, dan ketika diberikan ruang untuk bertanya, berkomentar, silahkan untuk bisa berkomentar. Itu misal di Google Meet. Nah, karena mengakrabi guru, berdiskusi dengan guru itu akan mengundang, ya, keberkahan dalam sebuah pertemuan pembelajaran, dan nanti ke depan itu akan menjadi baik untuk kalian, anak-anakku. Terus yang terakhir, anak-anakku, seorang penuntut ilmu itu harus memaknai bahwa waktunya itu panjang, ya, panjangnya masa, sehingga karena memang dari buayan sampai ya liang lahat, itu penuntut ilmu itu mempunyai waktu yang lama, tidak hanya sekedar menghafal ilmu, menghafal materi, tapi harus ada learning culture, harus ada karakter, harus ada budi pekerti, harus ada ya hal-hal yang bisa membuat kalian bisa bermanfaat untuk orang banyak, ya. Jadi memang membutuhkan waktu yang lama. Ini sekarang SMP, nanti SMA, nanti barangkali ada yang kuliah, ya. Mudah-mudahan insya Allah akan mendapatkan yang terbaik ketika kita melewati ini dengan penuh semangat tadi. Karena ada sebuah contoh pada waktu itu Imam Ibnu Mamdah, ya, keluar mencari ilmu pada usia 20 tahun, terus kembali, ya, ke kotanya pada usia 60 tahun. Kurang lebih berarti ada berapa? 40 tahun, ya, menuntut ilmu. Beliau menghasilkan, Imam Ibnu Mamdah menghasilkan 1.300 guru dan 130.000 murid. Ya, Masya Allah, selama 40 tahun mengembara, ya, itu bisa banyak gurunya dan banyak muridnya. Ini bagian dari pembelajaran sepanjang hayat. Maka itu anak-anakku, demikian yang Ustadz sampaikan pada halaqah hari ini. Ustadz ulangi, ya, penuntut ilmu itu akan sukses bila memaknai ada 6 hal, ya. Yang pertama adalah kecerdasan, ya, semangat, sungguh-sungguh, terus berkecukupan, bersahabat dengan guru, dan yang terakhir panjangnya waktu, panjangnya masa dia menuntut ilmu. Ya, semoga bermanfaat apa yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.